Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, Pekan Biasa pertama. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini menunjukkan Yesus sebagai pribadi yang memiliki kehendak yang penuh dan kuasa. Si penderita kusta yakin sekali bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Hal ini nyata dari pernyataannya, "Engkau dapat mentahirkan aku." Tetapi ia tahu bahwa penyembuhannya tidak akan menjadi kenyataan selama Yesus belum mau menyembuhkannya. Yesus sangat iba melihat si penderita kusta, sehingga ia mau menyembuhkan si penderita kusta itu. Keibaan Yesus itu ditunjukkan lewat perbuatannya. Ia menyentuh orang sakit kusta itu. Sentuhan Yesus ini menonjolkan pula peranan kemanusiaannya. Kontak manusia dengan tubuh Kristus menempatkan orang beriman dalam kontak dengan keilahiannya, serta mengaruniakan rahmat. Yesus berhasil menahirkan orang berpenyakit kusta itu, karena kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa kusta yang menajiskan. Keibaan hati Yesus bukan alasan utamanya menyembuhkan orang, tetapi ia menyembuhkan orang supaya nyatalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan karena ia memang siap memerangi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, melainkan juga ia menghapus hukuman Allah dan meruntuhkan tembok pemisah antara yang tahir dan yang najis. Setelah menyembuhkan orang sakit kusta itu, Yesus kemudian menyuruh orang kusta yang sudah tahir itu pergi dan berpesan agar menunjukkan dirinya kepada imam. Yesus juga menyuruh orang itu agar membawa persembahan yang diwajibkan hukum untuk menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan siap dinyatakan bersih. Tetapi Yesus melarang orang itu memberitakan penyembuhannya dari kusta kepada orang lain. Kisah penyembuhan orang kusta juga menunjukkan perhatian Yesus dalam menampilkan kerajaan Allah kepada mereka yang tersingkir. Orang kusta biasanya disingkirkan dari masyarakat. Mereka dianggap menajiskan kehidupan. Orang kusta di zaman ini bukan hanya mereka yang berpenyakit kusta, melainkan juga mereka yang entah karena alasan apa, mungkin karena alasan sosial, politik, budaya, agama, tersisih dari lingkungan hidup. Kapankah kerajaan Allah menjadi tawaran kasih bagi mereka? Perutusan Allah
seringkali tidak dapat diduga. Ia bisa memilih siapa saja untuk mewartakan karya keselamatannya bagi manusia. Hal ini sungguh mengagumkan, tetapi orang sering hanya berhenti pada kekaguman. Yesus meminta supaya setiap orang tidak hanya berhenti pada kekaguman, melainkan perlu terlibat dalam hal mengagumkan itu. Apakah kita sebagai orang yang beriman sanggup diutus mewartakan kegembiraan iman ini? Pesan bagi kita bahwa boleh jadi saat ini kita juga adalah orang-orang kusta, yakni kusta rohani, karena dosa-dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan dan dari sesama. Kita terasing dan tidak berarti, tidak bernilai, tidak lagi ada harapan dan kekuatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Kita mungkin cuma menyesal tanpa usaha untuk pergi kepada Yesus untuk dijamah. Kita kurang percaya dan berharap pada belas kasih Allah. Kita hanya mau beriman kalau segala urusan kita beres, kalau hidup kita berjalan dengan baik, kalau kita sehat dan sukses. Terkadang kita semakin menjauhkan diri dari Allah, atau juga terkadang kita pun memperlakukan sesama kita sebagai orang kusta yang harus dijauhkan, disingkirkan, dan diasingkan. Kita membuat sesama kita semakin tidak berarti, tidak berharga. Marilah dengan kerendahan hati kita datang kepada Yesus dan memohon agar kita pun dijamah olehnya, disembuhkan dan diselamatkan. Kepada kita Yesus juga berkata, "Aku mau, jadilah engkau bersih." Ia membersihkan kita dari segala kelemahan dan dosa. Ia juga memberikan kita kesembuhan dan kesehatan raga dan jiwa. Maka kita terus mengarahkan hidup kita kepadanya. Kita terus datang dekat padanya. Dialah arah dan tujuan hidup kita. Selanjutnya, dengan sukacita, kita pun mewartakan pengalaman iman kita kepada sesama kita. Sebab dalam Dia ada hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Amin.